Matius pasal 21 ayat 28 sampai dengan 31. 21 ayat 28 sampai dengan 31. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sunggal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Demikian firman Tuhan. Anak kami yang terkasih, siswa-siswi seperempat Siman Minggu, firman Tuhan ini menurut saya mudah kita cerna, mudah kita pahami, dan kita laksanakan. Perintah orang tuanya jelas. "Anakku, pergi dan bekerja hari ini dalam kebun anggur." Ini kewajiban anak ya kepada orang tuanya. Nggak bisa ditawar ini. Anak harus berbakti kepada orang tua. Kepada anak yang pertama dikatakan untuk bekerja. Jawabannya sangat bagus, ya, spontan, kayaknya nggak ada masalah, gitu ya. Langsung menjawab dengan sangat bagus. "Baik, Bapak." Ya, kalau di zaman sekarang, siap, laksanakan. Mendengar itu orang tuanya pasti senang, ya kan? Tetapi ia tidak pergi. Ini masalahnya. Ini masalah anak yang pertama. Di mulut dia sigap, ya, menjawab dengan sigap, lancar, bagus, tetapi tidak dilaksanakan. Nah, boleh kita renungkan dengan diri kita sendiri. Ya. Kalau saya perhatikan, masih kebanyakan di antara kalian belum melaksanakan ini. Kemudian si bapak itu pergi kepada anak yang kedua. Perintahnya sama. Pergilah bekerja. Anak yang kedua mungkin karena kejujurannya atau karena mungkin juga ada malasnya, ya kan? Atau juga karena faktor lain, dia membangkang atau tidak mau. Anak kamu mungkin bisa langsung merenungkannya, ya. Ketika guru menyuruh mengerjakan tugas, mungkin ada yang berkata dalam hatinya, tidak mau, malas. Bisa saya pastikan hanya sedikit yang langsung mengiyakan. Karena apa? Dari hasilnya berapa lah
yang mengerjakan tugas. Tetapi si anak bungsu ini sadar ya bahwa dia sudah berdosa, bahwa dia sudah melawan orang tua. Maka dikatakan di situ, ia menyesal lalu pergi untuk bekerja melaksanakan perintah orang tuanya. Nah, di sini ada sisi positifnya. Ya, biarpun tadi di awal dia sepertinya orang yang keras, orang yang melawan, tapi dia insaf, dia sadar, dia menyesal. Ya, cukup banyak di antara anak kami yang mau bekerja, yang mau belajar. Ada dua tipe anak ini yang memang tampaknya sangat bertolak belakang. Ya, ada yang manis di mulut tetapi tidak bekerja, sedangkan yang kedua tampaknya jawabannya kurang sopan, tapi dia berbuat baik. Dia menuruti ayahnya. Anak kami yang terkasih, yang kita harapkan adalah menggabungkan sifat sikap kedua anak ini. Ya, ini yang kita inginkan. Ini yang kita maui. Ketika kita disuruh anak yang pertama sikap mengatakan baik, siap, laksanakan. Itu sisi positif yang kita ambil dari anak yang pertama. Dari anak yang kedua, sikap positif yang kita ambil melaksanakan. Ya, menaati perintah orang tuanya. Itu yang kita harapkan. Ketika kita diperintahkan orang tua kita, ketika kita diperintahkan oleh guru, kita jawab dengan sigap, baik, siap, laksanakan. Dan tentu kita laksanakan dengan hati. Ya, jangan seperti anak yang pertama itu, tidak mau dia. Ini anak-anak kami yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini sudah kita rasakan, ya, sudah bisa langsung kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Namun karena kita yang selalu dilingkupi kelemahan dan dosa, maka kita menyesal seperti anak yang kedua, ya, menyesali kekurangan, menyesali kelalaian, seraya mohon bimbingan Tuhan, mohon kekuatan Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh diberkati. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan ini,